Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga baik-baik selalu dan tetap semangat. Hari ini kita belajar tematik. Tematik menarik dan asik. Sebelum belajar, kita berdoa lebih dahulu. Berdoa mulai. Iya, selesai. Kita sekarang belajar subtema 4. Bencana alam. Kadang-kadang terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Bencana alam adalah salah satu contohnya. Bencana alam disebabkan oleh peristiwa alam. Bencana alam seperti gempa bumi dan angin topan. Namun, bencana alam bisa juga terjadi karena ulah manusia, seperti banjir dan tanah longsor. Manusia menebang pohon sembarangan. Manusia membuang sampah pun sembarangan. Akibatnya terjadi banjir dan tanah longsor. Coba perhatikan ya, kita lihat gambarnya itu ya. Ada bencana alam ya, jadi mereka di tenda-tenda ya. Sekarang kita belajar pembelajaran 1. Ayo membaca. Saat di rumah, Siti mendengar berita dari radio. Berita tentang bencana alam. Bencana alam di Desa Sukamaju. Bacalah teks berita tersebut. Bencana alam di Desa Sukamaju. Angin topan melanda Desa Sukamaju. Angin topan bertiup kencang. Rumah-rumah roboh dan atapnya terbang terbawa angin. Penduduk terpaksa mengungsi ke balai desa. Banyak bantuan datang ke Desa Sukamaju. Nah, beritanya ya. Ada yang mendirikan tenda dan membagikan selimut. Ada juga yang menyumbangkan makanan. Penduduk Desa Sukamaju mengucapkan terima kasih. Mereka berterima kasih atas bantuan tenda untuk tidur. Mereka berterima kasih sudah mendapatkan selimut. Mereka juga berterima kasih untuk bantuan makanan. Apa yang terjadi dengan Desa Sukamaju? Mengapa mereka berterima kasih? Ya, yang terjadi adalah apa tadi? Sudah dibaca. Terjadi bencana alam, yaitu angin topan ya. Mengapa mereka berterima kasih? Karena mereka sudah diberi bantuan ya. Ayo membaca. Setelah mendengar berita, Siti mengajak teman-teman berkumpul. Mereka berkumpul di rumah Siti. Siti menceritakan tentang berita bencana alam. Bencana yang menimpa Desa Sukamaju. Bacalah percakapan Siti dan teman-teman. Teman-teman, apakah kemarin mendengar berita dari radio? Ada berita tentang bencana angin topan. Bencana ini menimpa Desa Sukamaju, itu kata Siti. Saya belum mendengar berita itu, Siti. Terima kasih sudah menceritakan kepada kami, itu kata Lani. Apakah kamu mendengar berita itu, Dayu? Tanya. Beni ya ini ya. Saya sudah mendengar berita itu, Beni. Desa itu kan dekat dari tempat kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk menolong mereka? Itu kata Dayu ya. Saya akan mengajak keluarga di rumah. Kami akan memberikan bantuan. Kami mau memberikan makanan. Itu kata Beni. Tepat sekali, Beni. Makanan memang sangat dibutuhkan penduduk Desa Sukamaju. Itu kata Udin. Ide bagus, Beni. Ayo kita mengajak keluarga. Nanti kita bercerita ya tentang bantuan kita masing-masing. Itu kata Edo. Terima kasih teman-teman sudah mau membantu korban bencana alam. Itu kata Siti ya. Bencana alam bisa terjadi kapan saja. Bencana alam juga bisa menimpa siapa saja.
Mari menolong orang yang terkena bencana. Ya, jadi anak-anak yang baik ya, mau menolong orang yang terkena bencana. Kita lanjutkan sekarang, ayo mencoba bermain sambil membuat ungkapan terima kasih. Pernahkah kamu mengalami kesusahan? Jawab ya, siapakah yang menolongmu? Apa yang kamu ungkapkan jika ada yang menolong? Yayu mengajak teman-teman untuk bermain. Bermain jika saya. Berikan petunjuk situasinya. Buatlah kalimat terima kasih yang tepat. Ya, ini bermain ya. Jika saya ya. Nah, kita lihat. Ayo coba buat ungkapan terima kasih. Edo jatuh dari sepeda, kakinya terluka. Itu kata Benny. Jika saya membantu Edo mengobati luka, maka ya titik-titik. Itu kata Dayu. Titik-titik, saya akan berkata, terima kasih Dayu sudah membantu mengobati luka di kakiku. Itu kata Edo. Dapatkah kamu membuat ungkapan terima kasih? Lakukan bersama teman-temanmu, lakukan secara bergantian. Tentunya kalian bisa ya membuat ungkapan terima kasih tadi, seperti tadi. Ayo berlatih. Kadang-kadang terjadi sesuatu yang menimpa kamu, sesuatu yang tidak kamu inginkan, seperti bencana alam atau kesusahan lain. Hati senang apabila ada yang menolongmu. Ingatlah untuk selalu berterima kasih setelah ditolong. Buatlah kalimat terima kasih dari kata-kata berikut. Tulislah pada garis yang sudah tersedia. Jadi ini membuat ungkapan ya, kalimat ungkapan terima kasih. Nah, kita buat ya. Coba kalian buat, tentunya kalian bisa ya. Yang nomor 1 makanan. Nih Ibu beri contoh ya. Nanti kalian buat sendiri yang lain. Terima kasih atas pemberian makanan yang enak sekali. Nah, ini ya. Terus nomor 2 buku. Bisa ya. Terima kasih atas pinjaman bukunya. Itu boleh ya. Kalian bisa membuat yang lain. Nomor 3 baju ya. Terima kasih telah menyumbangkan baju kepada kami ya. Terus nomor 4 selimut. Terima kasih telah selimut ya sekarang. Terima kasih atas sumbangan selimutnya. Terus nomor 5 obat. Terima kasih telah memberikan obat kepada saya ya. Itu ya ungkapan terima kasih ya. Nanti kalian buat sendiri yang lain ya. Tentunya kalian semua bisa. Sekarang kita lanjutkan, ayo berdiskusi. Benny menepati kata-katanya. Benny dan keluarga sedang bekerja sama. Mereka akan menolong korban bencana alam, bencana angin topan yang menimpa Desa Sukamaju. Perhatikan percakapan berikut. Nah, ini keluarga Benny ya. Ibu, apakah kita jadi memasak makanan untuk korban bencana? Saya mau membantu. Itu kata Benny. Ibu, mari ku bantu mencatat bahan-bahan untuk memasaknya. Ya, itu kata saudara Benny ya. Makanan apa yang akan kita sumbangkan kepada korban bencana? Ya, itu kata Benny. Terima kasih Benny dan Tiur ya, yang ini saudaranya Benny, ini Tiur namanya. Kalian mau membantu ibu. Kita akan bekerja sama menyiapkan makanan untuk korban bencana alam.
Itu kata ibu ya. Jadi ini percakapan keluarga Beni. Pernahkah kamu bekerja sama dengan anggota keluarga? Tentunya pernah ya. Mengapa kita perlu bekerja sama? Ya, bekerja sama itu membuat apa? Ya, membuat pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai ya. Ayo bercerita. Cerita pengalamanku. Sore hari, Beni dan teman-teman berkumpul kembali. Mereka berkumpul di rumah Udin. Beni menceritakan pengalamannya di rumah. Pengalaman bekerja sama untuk membantu korban bencana alam. Nah, ini Udin dan teman-teman ya berkumpul ya. Apa pengalamanmu saat bekerja sama di rumah? Ceritakan di depan teman-temanmu. Lakukan secara bergantian. Jawab ya, ini kalian jawab ya, pengalaman saat bekerja sama di rumah ya. Coba diceritakan ya. Kita lanjutkan, ayo berkreasi. Kemudian Udin mengajak teman-teman ke rumah tetangganya. Tetangga Udin adalah pengrajin tanah liat. Udin mengajak teman-teman untuk berkreasi. Mereka akan berkreasi membuat bentuk dari tanah liat. Kreasi itu akan dibawa ke desa Sukamaju sebagai hadiah untuk anak-anak di sana. Anak korban bencana alam. Amati cara membuat kreasi dari tanah liat. 1. Siapkan koran sebagai alas. Letakkan plastik atau papan kayu di atas koran ya. Jadi pertama itu nomor 1 ya, buat seperti itu. 2. Basahi tangan dengan air ya. Nomor 3. Ambil segenggam tanah liat. Kemudian nomor 4. Tekan-tekan dan remas tanah liat sampai lembut ya, seperti itu ya. Buatnya buat bentuk yang kamu inginkan ya. Jadi dibentuk ya seperti kita inginkan ya. Nomor 6. Jemur tanah liat hingga mengeras. Nah, seperti itu dijemur ya. Nah, tentunya kalian bisa ya membuatnya. Ayo mencoba berkreasi dari tanah liat. Sudahkah kamu mengamati cara berkreasi dari tanah liat? Mari mencoba membuat bentuk dari tanah liat. Ya, jadi tadi kalian sudah melihat ya cara membuatnya. Jadi tentunya kalian bisa membuatnya ya. Membuat dari tanah liat. Ikuti langkah membentuk tanah liat. Cobalah sampai berhasil. Perhatikan ini gambarnya ya. Nah, nomor 1 seperti ini, nomor 2 ya. Seperti itu nomor 3. Ya, dibentuk seperti itu ya. Dapatkah kamu membuatnya? Lakukan bersama temanmu ya. Kalian bisa juga ya membuatnya ya dari tanah liat seperti itu ya. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua mengajak siswa berdiskusi tentang kegiatan kerjasama di rumah. Jadi nanti berdiskusi dengan orang tua ya tentang kegiatan kerjasama di rumah. Sekarang kita sudah belajar ya. Saatnya kita akhiri pelajaran kita hari ini ya. Sampai jumpa lagi dengan pelajaran selanjutnya. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.